أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام miskin. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang yang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa YouTube yang berbahagia. Konten YouTube kali ini adalah berpuasa bagi orang-orang tertentu, bagi baru orang-orang khusus. Dalam Al-Baqarah 184 yang dikumpulkan tadi berkaitan dengan puasa-puasa bagi orang-orang tertentu. Dapat disebutkan di sini yaitu 1. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Kifayatul Ahyar halaman 213. Orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam bepergian yang jauh, boleh tidak puasa, tetapi wajib mengqadhi, wajib mengganti jumlah puasa yang ditinggalkan pada hari-hari berikutnya. Orang yang sakit, orang yang sakit berat, boleh tidak puasa, tetapi orang itu ketika sudah sembuh pada hari yang lain wajib mengqadha, wajib mengganti sejumlah puasa yang ditinggalkan ketika sakit. Puasa yang ditinggalkan hendaknya segera dilakukan. Jangan sampai masuk pada bulan Ramadan berikutnya. Itu orang ada sakit. Orang ada sakit boleh tidak puasa, tetapi wajib mengqadha. Berikutnya, orang yang sedang bepergian, pergi dengan jarak yang cukup jauh, jaraknya sudah mencapai perjalanan yang diperbolehkan untuk sholat qashar. Bepergiannya kurang lebih sudah mencapai 80 atau 90 km
dan bepergiannya tidak untuk maksiat. Orang yang bepergian semacam itu, orang yang perginya jarak yang cukup jauh dan perginya bukan untuk maksiat, boleh tidak puasa, tetapi wajib mengqadha, wajib mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian bagaimana sebaiknya ketika kita sudah bepergian jarak jauh? Apakah kita puasa ataukah kita tidak puasa? Ada beberapa pendapat yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, an Aisyah qalat, Salah Hamzatul Aslami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, inni asumu afa asumu fi safari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1662. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Hamzah al-Aslami bertanya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, ini asum, saya itu berpuasa. Apakah saya tetap berpuasa ketika sudah bepergian? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau mau berpuasalah, dan kalau kau mau berbukalah. Jadi ketika kita dalam satu perjalanan, kita boleh berbuka untuk tidak puasa dan boleh tetap melanjutkan untuk berpuasa. Pendapat berikutnya, An-Kab bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Dari Ka'ab bin Asim berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika sedang dalam bepergian. Hadis Sunan Ibnu Majah ayat 1664. Qala ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhum, in wajadtumu kuwatan, in wajada kuwatan fasoma fahasalun wa huwa afdalu, wa in aftara fahasanun, wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Abdullah bin Al-Mubarak. At-Tirmidzi hadis nomor 705. Sebagian ahli ilmu dari sahabat Nabi dan lain-lain berpendapat, kalau orang yang sedang berpuasa itu kuat, puasa itu lebih bagus, puasa itu bagus, dan itu lebih utama. Kalau tidak berpuasa, itu juga bagus. Itu pendapat Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, atau bin Al-Mubarak. Ini artinya bahwa orang sedang bepergian boleh untuk melanjutkan puasa dan boleh untuk tidak melanjutkan puasa. Orang sedang bepergian punya pilihan. Boleh berbuka, tidak berpuasa.
Tetapi kalau masih kuat, boleh tetap berpuasa. Kalau bepergian jarak jauh dengan naik pesawat, naik kereta, naik mobil yang ber-AC, hawanya dingin, masih menggunakan driver, sopir, rasanya tidak berat puasa itu. Rasanya kita masih sanggup untuk berpuasa. Kalau toh yang terjadi demikian, menurut pendapat saya, sebaiknya kita tetap berpuasa. Kalau kita masih sanggup, kalau kita masih kuat. Karena mengganti puasa di hari-hari di luar bulan Ramadan rasanya berat sekali. Berikutnya, puasa bagi orang tertentu khusus adalah wasyaikhul fani in ajaza 'anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddun. Orang yang sudah tua renta, orang yang sudah tidak sanggup untuk berpuasa, atau kalau berpuasa menjadikan masyaqqat yang sangat berat, maka orang-orang yang demikian boleh berbuka, boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi puasa ditinggalkan tidak untuk dikodok, tetapi puasa ditinggalkan cukup dengan memberikan makan saben hari sebanyak 1 mud. Barangkali 1 mud itu kurang lebih 6 on. Monggo bagi para kiai, para ustadz, kalau merasa salah ini bisa diluruskan, bisa dibetulkan. Orang sudah sangat tua renta, seperti hanya orang pikun. Saya pernah dengan orang sudah sangat tua. Kalau waktu sahur selalu minta untuk sahur. Kalau tidak dibangunkan untuk sahur, marah-marah. Tetapi pagi harinya harus juga menyediakan makanan minuman untuk sarapan. Katanya, saya lapar, saya tidak puasa. Itulah orang tua renta, itulah orang yang pikun. Ketika waktu sahur minta sahur, ketika sarapan minta sarapan, juga nanti sore ketika waktu berbuka juga minta bareng-bareng untuk berbuka puasa. Katanya berpuasa. Orang yang pikun sering ketika sore hari mau memasak, ketika sore hari masak untuk berbuka puasa, pisau dipegang ke sana kemari, tetapi masih juga mencari pisau. Anak cucunya dimarahi gara-gara untuk mencari pisau, padahal pisau dipegang di tangannya. Itulah orang yang pikun. Orang yang pikun semacam itu, orang yang sudah sangat tua renta, boleh tidak puasa, tetapi puasa yang ditinggalkan setiap hari harus mengganti dengan memberi makan kepada orang miskin setiap hari 1 mud.
Berikutnya adalah puasa bagi orang yang lupa. Ketika puasa lupa sehingga makan. Ketika puasa dia minum. Itu tidak membatalkan karena lupa. Kalau makan, kalau minum dengan sengaja membatalkan puasa, tetapi kalau ketika puasa lupa sehingga ia makan, ia minum, maka lanjutkan puasanya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala nasyan wa shaimun falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang makan dia lupa kalau berpuasa, maka lanjutkan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberi makan dan minum kepada orang itu. Orang yang lupa kalau dia berpuasa, kemudian makan, kemudian minum sampai kenyang barangkali, maka puasanya tidak batal. Bahkan kata Nabi, sehabis makan untuk melanjutkan puasanya. Berikutnya adalah orang yang sengaja tidak puasa tanpa sebab, tanpa alasan tertentu. Bagaimana ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara yaman min Ramadan min ruhsatin lan yujihi syamud dahri. Nabi bersabda, siapa tidak puasa satu hari saja di bulan Ramadan dengan tanpa alasan, dengan tanpa sebab, maka tidak cukup puasanya itu diganti dengan waktu 1 tahun. Puasa bagi orang-orang khusus berikutnya adalah suami istri bersetubuh, bersebadan, berjima, berdukhul pada siang hari bulan Ramadan. Baman wati'a amidan fil farji fa'alaihil kaffarah wal kaffaratu itqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kifayatul Ahyar 1 halaman 210. Barang siapa suami istri bersetubuh, bersebadan, pada siang bulan Ramadan, maka wajib membayar kafarah, denda untuk menghapus dosa itu. Suami istri bersetubuh di siang bulan Ramadan dilarang. Baiknya, seharusnya untuk ditahan, dan kemudian di malam hari diperbolehkan. Kalau sampai terjadi pada siang hari di bulan Ramadan sedang berpuasa, suami istri melakukan perbuatan itu, maka baginya wajib bayar kafarah, denda untuk menghapus dosa. Dendanya berat.
Dendanya adalah yang pertama, memerdekakan budak yang mukmin. Di Indonesia perbudakan sudah dihapus. Di Indonesia perbudakan sudah tiada. Maka fa illam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau untuk memerdekakan budak tidak dijumpai, maka hendaknya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nikmatnya bersebadan, nikmatnya bersetubuh harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 1 bulan sudah berat, apalagi masih ditambah untuk berpuasa lagi selama 2 bulan karena perbuatan kita. Oleh karena itu, tahan. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskinan. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak sanggup, maka memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ringkasnya, kalau orang bersetubuh di siang hari pada saat berpuasa, maka harus membayar denda. Dendanya yang pertama memberikan budak. Kalau tidak sanggup, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau masih tidak sanggup, memberi makan tetap orang miskin sebanyak 60 orang. Hal ini dikuatkan oleh hadis Nabi An Abi Hurairah taqala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala halaktu wa ma ahlakaka qala waqatu ala imraati fi Ramadan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tik raqabatan qala la ajidu qala sum syahraini mutatabi'aini qala la atiku qala at'im sittina miskinan. Hadis Ibnu Majah, hadis nomor 1671. Ini. Berikutnya, bagaimana dengan orang-orang yang sedang menyusui? Bagaimana dengan orang-orang yang sedang hamil? Dalam kitab Kifatul Ahyar jilid 1 halaman 213 disebutkan wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada. Orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, kalau ia berpuasa, orang itu khawatir akan kesehatan, akan kekuatan pada dirinya. Kalau alasannya ketakutan untuk dirinya sendiri, orang yang hamil, orang sedang menyusui, boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib qadha. Orang sedang hamil, terutama hamil sudah tua, badannya lemas, tidak sanggup untuk berpuasa. Orang sedang menyusui, air susunya diminum oleh anak-anaknya, merasa badannya lemas, merasa tidak kuat untuk berpuasa. Kalau yang dikhawatirkan adalah dirinya sendiri, maka orang itu boleh tidak puasa, hanya wajib qadha.
Bagaimana kalau yang dikhawatirkan? Kalau yang ditakutkan adalah anaknya. Wa in khafata ala waladayhima aftalata wa alaihimal qada wal kafarah angkul yaumin muddun. Orang yang hamil, orang yang menyusui, kalau orang itu takut akan anaknya, yang dikhawatirkan anaknya, saya mengandung, saya hamil, kalau saya puasa, anak saya nanti tidak bisa makan. Saya menyusui, kalau saya puasa, air susunya tidak banyak keluar, sehingga anak saya nanti khawatir, anak saya sakit, anak saya pertumbuhannya tidak baik, dan sebagainya. Kalau yang dikhawatirkan itu anaknya, si ibu boleh berbuka puasa, tapi satu, wajib qadha pada hari-hari berikutnya, dan wajib membayar kafarah, tebusan denda yang harus dikeluarkan dalam 1 hari berat ditinggalkan, mengeluarkan makanan 1 mud. Di masyarakat kita banyak sekali. Di masyarakat kita, ibu-ibu ketika bulan Ramadan sedang hamil tua, ibu-ibu sedang menyusui. Inilah jawabannya. Saya ulang lagi, kalau orang yang sedang hamil, kalau orang sedang menyusui, kalau berpuasa, dia khawatir akan kesehatan dirinya sendiri, badannya lemas, tidak sanggup, tidak kuat dan sebagainya, yang dikhawatirkan ibunya sendiri, maka orang itu boleh tidak puasa, hanya wajib qadha. Tetapi kalau yang dikhawatirkan, kalau yang ditakutkan adalah anaknya, kalau saya hamil, anak saya kalau saya puasa, anak saya kurang sehat, anak saya sakit. Kalau saya menyusui, padahal kalau saya puasa, air susu saya tidak banyak keluar, kurang menyehatkan, sehingga anak saya menjadi kurang sehat, anak saya menjadi sakit. Kalau yang dikhawatirkan adalah anaknya, maka orang yang berpuasa tadi boleh tidak puasa, tapi wajib qadha dan membayar denda, membayar kafarah 1 hari dalam puasa ditinggalkan, hari mengeluarkan 1 umput yang diberikan kepada orang-orang miskin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, patut dipahami ada beberapa orang yang harus berpuasa karena telah memenuhi syarat tertentu. Tetapi ada juga orang-orang yang boleh tidak berpuasa dengan alasan-alasan tertentu, tetapi tetap wajib qadha. Dan ada juga yang karena rasa sakit, karena dan sebagainya, ini boleh tidak berpuasa, tetapi wajib qadha. Inilah kurang lebih kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puasa bagi orang-orang yang dalam keadaan tertentu, tata cara kurang lebih semacam itu. Kepada para alim, kepada para kiai, kepada para ustadz, kalau toh materi konten YouTube kali ini
ada kurangnya mohon untuk dilengkapi. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Mudah-mudahan konten YouTube kali ini bermanfaat bagi pribadi saya khususnya dan bagi pemirsa YouTube Mbah Menawi Channel. Usikum manasi bitaqwallah walafu minkum wa huwal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.